Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nimalawati dengan NIM 12240101009. Bicara tentang mengenai wujud keragaman budaya bagi tiap suku bangsa, khususnya di Indonesia tentunya sangat beragam ya, karena suku yang ada di Indonesia sendiri inilah sangat banyak. Salah satunya ada suku Jawa, suku Batak, suku Minangkabau, dan juga suku lainnya. Sebenarnya sudah dibahas, tadi juga sudah dibahas sama teman-teman saya gitu mengenai wujud keragaman bagi tiap suku bangsa ini, mulai dari elemen-elemen budayanya, lalu juga ada dampak keragaman budaya, ada juga studi kasus juga mengenai tentang adaptasi ajaran Islam ke dalam budaya itu sendiri. Lalu juga ada peran seni dan tradisi lokal dalam mendukung proses dakwah, juga keterkaitan antara keragaman dan juga budaya dan identitas keragaman. Nah, tadi juga sudah dijelaskannya oleh teman saya bahwasanya keragaman budaya dan identitas keagamaan ini merupakan dua elemen atau fundamental ataupun fondasi gitu yang membentuk membentuk wajah ataupun kehidupan sosial masyarakat gitu. Khususnya di negara yang multikultural seperti di Indonesia ini gitu, contohnya budaya ini mencakup segala bentuk hasil gitu, seperti cipta, rasa, dan karsa manusia gitu, termasuk juga adat istiadat, bahasa, kesenian, serta cara hidup suatu kelompok di suatu masyarakat gitu. Sementara itu, agama juga adalah sistem kepercayaan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Nah, serta dengan sesama manusia ini, keduanya tuh tidak bisa berdiri sendiri gitu, tetapi melainkan mereka itu saling mempengaruhi dan membentuk suatu kesatuan yang kompleks, ataupun mereka itu berdiri satu sama lain gitu. Nah, tadi juga sudah dibahas mengenai keterkaitan antara keragaman budaya dan identitas keagamaan ini mengenai bagian pemahaman dasar dan juga dinamika interaksi budaya agama. Nah, selanjutnya yang saya akan bahas mengenai tantangan dan upaya untuk menjembatani budaya agama selanjutnya gitu. Ini ada beberapa poin gitu. Salah satunya poin pertama yaitu mengenai potensi konflik dan harmoni antara budaya dan agama gitu. Nggak bisa dipungkiri juga gitu, kadang memang ada aja gitu gesekan antara budaya dan agama itu sendiri gitu. Ada beberapa praktik adat seperti sesajen ataupun ritual pemanggil roh. Nah, mereka ini sering dianggap bertentangan dengan ajaran agama tertentu. Tapi bukan berarti keduanya gak bisa berjalan berdampingan gitu, tetapi juga banyak cara yang bisa kita lakukan untuk meredam konflik itu semua gitu. Salah satunya dengan lewat pendekatan yang komunikasi yang baik gitu, ataupun komunikasi yang sehat gitu. Nah, contohnya seperti di berbagai daerah, tokoh adat dan tokoh agama itu sering kali gitu bekerja sama untuk menemukan bentuk-bentuk baru yang tetap menghormati ajaran mereka itu sendiri tanpa harus menghapus identitas atau budaya masyarakat yang mereka anut sendiri gitu. Contoh kasusnya seperti di Papua, itu gereja-gereja lokal itu menggabungkan tarian dan lagu tradisional itu dalam ibadahnya. Nah, ini juga bisa jadi bentuk penghargaan gitu terhadap budaya setempat tanpa mengurangi kehusukan kegiatan keagamaan mereka itu. Lalu juga ada contohnya seperti di Kalimantan gitu ya, banyak umat Kristen dari suku Dayak, tetapi mereka mengenakan pakaian adat saat perayaan gereja. Budaya tetap hadir, tetapi agama tetap dijalankan juga. Nah, lalu poin yang kedua yaitu mengenai peran pendidikan dan dialog antar budaya. Salah satu kunci penting menjaga keharmonisan antara budaya dan agama ini adalah lewat pendidikan gitu ya. Sekolah dan lembaga keagamaan ini sangatlah punya peran besar gitu dalam menanamkan nilai-nilai toleransi ini gitu ya, karena saling menghargai gitu. Nah, pendidikan yang multikultural bisa dimulai dari hal-hal sederhana gitu, mengenalkan budaya lokal di sekolah gitu, membuat kegiatan lintas budaya, ataupun membangun kebiasaan berdialog tanpa prasangka gitu. Lembaga keagamaan juga bisa menyisipkan sedikit gitu pesan-pesan moderat dalam ceramah atau kegiatan sosialnya itu. Nah, selain itu
komunikasi antar umat juga, antar umat agama itu juga sangatlah penting gitu, seperti forum-forum PKUB, forum kerukunan umat beragama. Jadi contoh nyata gitu ya buat kita bahwa rasanya komunikasi bisa menjaga komunikasi dan untuk membangun rasa saling percaya gitu. Ada filosofi lokal seperti Trihita Karana di Bali yang menekankan bahwasanya harmoni antara manusia, Tuhan, dan alam bisa dijadikan inspirasi untuk mempertemukan nilai-nilai budaya dan juga agama secara selaras gitu. Juga di Sulawesi gitu ya, ada beberapa perayaan Maulid Nabi dikemas dalam bentuk maulid adat. Nah, yang menggabungkan nilai keagamaan dan juga dengan nuansa budaya lokalnya gitu. Lalu juga di Yogyakarta, upacara gerbek adalah contoh bagaimana tradisi Islam dan budaya keraton bisa berjalan seiring dengan saling menguatkan gitu. Nah, pada akhirnya memang budaya dan agama ini bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan atau diributkan gitu ya. Keduanya juga mempunyai peran yang penting sendiri gitu dalam membentuk identitas dan juga karakter di masyarakatnya gitu. Selama ada ruang untuk saling memahami ataupun komunikasi yang terbuka dan pendidikan yang menghargai dan perbedaan, budaya dan agama juga bisa saling menguatkan. Keragaman bukan jadi sumber perpecahan, tetapi juga bisa menjadi kekuatan yang mempersatukan antara agama dan adat itu sendiri. Nah, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.